Materi berikutnya dari Dr. Indah Kartika Murni, spesialis anak konsultan. Kartika Murni, boleh ditayangkan CV-nya. Ya, beliau merupakan staf pengajar di Departemen Pediatri Fakultas Kedokteran UGM. Ya. Kemudian juga riwayat pendidikan beliau juga sudah melanglang buana ini, mengikuti program PhD di Melbourne, Australia. Kemudian konsultan kardiologi anak tahun 2016 di FKUI, lalu mengikuti beberapa fellowship di luar negeri juga. Dan beliau saat ini juga pengurus dari UKK Kardiologi. Kepada Dr. Indah, saya persilakan waktunya, Dr. Indah. Ya, terima kasih banyak Dr. Rizky. Terima kasih banyak Bapak Ibu Prof. Dokter untuk kesempatannya. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya, Dok? Sudah, Dokter. Sudah. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang bocor ya, Dok. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya ingin sharing terkait current treatment of PDA in premature babies. Tapi mungkin nanti ada saya tidak ada yang konflik of interest ya, nothing to disclose. Tetapi karena saya ini seorang pediatric cardiologist dan mungkin PDA ini mungkin yang banyak merawatkan dokter neonatologis ya. Jadi nanti mungkin ini sebatas pandang saya, keterbatasan saya sebagai seorang pediatric cardiologist. Mungkin hal-hal yang akan saya bicarakan adalah yang pertama, bagaimana burden secara umum ya, congenital heart disease tadi sudah dibicarakan oleh Dr. Diaharis Kontartiwi. Kemudian apa sih bedanya PDA pada bayi preterm dan juga mungkin pada bayi term. Kemudian bagaimana cara memanagenya dan juga apakah kita harus menutup PDA-nya. Secara umum kita ketahui bahwa penyakit jantung bawaan itu kejadiannya adalah 1 dari 100 bayi yang lahir hidup. Dan dikatakan di beberapa tahun ini mungkin meningkat karena mungkin ekokardiografi semakin banyak tersedia di mana-mana. Dan juga memang di Asia ini penduduknya semakin banyak. Sehingga kejadiannya kalau kita lihat penyakit jantung bawaan semakin banyak. Nah, penelitian kita di Yogyakarta mengatakan di tahun 2016 sampai 2017 pada anak-anak yang datang ke rumah sakit kami di RSUP Dr. Sarjito, ternyata dari sekitar 800 anak yang datang mengalami keterlambatan diagnosis cukup banyak, dan di sini kalau kita lihat PDA-nya itu sekitar 20% pada anak dengan penyakit jantung bawaan. Jadi memang PDA ini tidak terlalu sedikit ya, karena dia merupakan penyebab penyakit cyanotic congenital heart disease yang cukup banyak. Dan kalau kita lihat penyakit cyanotic congenital heart disease ini keterlambatan diagnosisnya cukup tinggi. Jadi dari 2 anak dengan cyanotic congenital heart disease 1 mengalami keterlambatan. Dan ini sangat mungkin juga pada penyakit-penyakit PDA. Dan ini mungkin banyak didiagnosis sebagai penyakit lain. Contohnya misalnya sering dianggap sebagai TBC, kemudian mungkin diberi makan tidak naik-naik, atau mungkin permasalahan-permasalahan yang lain sehingga menyebabkan anak-anak ini mungkin terlambat datang ke petugas kesehatan. Nah, kita tahu tadi perbedaan utamanya antara fetal circulation dan juga setelah lahir, Dr. Diaharis Kontartiwi sudah sangat menyebutkan dengan detail, tetapi yang pasti adalah paru-paru di dalam kandungan belum berfungsi. Dan kita lihat tadi kalau ada 4 shunt di dalam kandungan, yaitu plasenta itu sendiri yang dia mempunyai resistensi yang sangat rendah, karena dia memang juga mendapatkan cardiac output-nya hanya sekitar 40%, dan dia berhubungan dengan pembuluh darah yang sistemik. Dan juga yang kedua ada ductus venosus, kemudian yang ketiga ada foramen ovale antara atrium kanan dan juga atrium kiri, dan yang keempat ada yang namanya ductus arteriosus, yaitu di antara arteri pulmonalis dan juga aorta. Nah, kita tahu bahwa darah dari plasenta akan masuk lewat ductus venosus ke inferior vena cava, kemudian dia sekitar 40%, 35% ini darah akan lewat ke foramen ovale, kemudian ke atrium kiri, ke ventricle kiri, ke aorta, dan dia akan memperdarahi kepala dan otak, dan juga ke seluruh tubuh. Kemudian darah dari tubuh bagian atas yang sudah kotor masuk ke atrium kanan, ke ventricle kanan, kemudian ke ductus arteriosus, ke arteri pulmonalis. Kemudian di arteri pulmonalis ini, karena tekanan di paru-paru tinggi akibat dari alveolusnya kolaps, maka darah tidak terlalu suka masuk paru-paru, sehingga darah akan lewat ductus arteriosus yang terbuka besar, yang dia ukurannya sama dengan aorta di dalam kandungan, dan dia nanti akan masuk lewat ductus arteriosus menuju
menuju ke aorta. Nah, setelah lahir yang terjadi adalah karena paru-paru berkembang saat bayi itu menangis dan dia memasukkan oksigen ke dalam darah, ke dalam tubuhnya, maka alveolus ini pun akan berkembang sehingga tahanan vaskuler paru akan turun dengan cepat. Dan karena plasenta dipotong, maka sistemik vaskuler resisten meningkat dengan cepat, mengakibatkan darah tidak terlalu banyak lagi lewat ductus venosus sehingga obliterasi juga, sehingga darah yang masuk di jantung sebelah kanan dia akan lewat arteri pulmonalis, kemudian dia menjadi tidak terlalu suka lagi lewat ductus arteriosus setelah lahir, karena kita tahu bahwa tekanan aorta meningkat akibat plasenta dipotong, maka darah akan lebih suka masuk ke paru-paru karena tahanan vaskuler paru menurun, sehingga nanti darah akan lebih banyak lewat vena pulmonalis ke atrium kiri, dengan tekanan yang setelah lahir atrium kiri lebih tinggi daripada atrium kanan, maka foramen ovalenya menutup. Nah, di dalam kandungan kita tahu bahwa ductus arteriosus ini terbuka lebar akibat adanya kadar oksigen yang tidak terlalu tinggi pada bayi. Dan juga di janin kita lihat bahwa hemoglobinnya adalah hemoglobin fetal yang dia mengakibatkan afinitas oksigen atau kemampuan dia untuk mengikat oksigen sangat tinggi, sehingga menyebabkan kadar PaO2 bayi juga tidak terlalu tinggi. Selain itu juga kadar prostaglandin yang tinggi di dalam kandungan, maka akan menyebabkan ductus arteriosus ini terbuka lebar di dalam kandungan. Dan yang memproduksi prostaglandin adalah plasenta. Nah, setelah lahir kita tahu bahwa plasentanya dipotong, maka akan menyebabkan prostaglandin ini menjadi produksinya hilang, sehingga itu juga merupakan gejala untuk mengkonstriksi atau menutupnya ductus arteriosus. Selain itu, setelah lahir karena paru-paru berfungsi, maka sisa-sisa prostaglandin akan dibongkar di paru-paru. Nah, selanjutnya juga pada saat lahir, kita tahu bahwa bayi itu menangis sehingga akan memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya, sehingga PaO2 pada bayi yang setelah lahir tadi meningkat, maka hal ini juga akan mengkonstriksi dari ductus arteriosus, sehingga lama-lama ductus arteriosus ini akan menutup setelah lahir. Nanti kita lihat bahwa setelah pada beberapa waktu tertentu, maka tahanan vaskuler paru memang akan menurun, dan biasanya pada bayi-bayi cukup bulan dia akan menurun seperti anak normal di usia kira-kira 7 minggu. Tetapi pada bayi-bayi preterm, maka penurunan vaskuler paru ini kadang-kadang bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Tetapi seringnya dia menjadi lebih cepat sehingga akan menyebabkan gejala bila ductus arteriosus ini tidak menutup pada saat segera setelah lahir. Nah, seperti kita tahu bahwa apa yang menyebabkan faktor-faktor yang memprediksi terjadinya ductus arteriosus yang tetap terbuka, seperti kita tahu ada beberapa penyakit seperti rubella infection pada ibunya, kemudian kalau dia lahir di dataran yang lebih tinggi karena kadar oksigen lebih rendah, atau misalnya bayi itu asfiksia atau respiratory distress pada bayi, terutama bayi prematur, hal-hal ini juga akan menyebabkan PaO2 yang rendah pada saat dia lahir, maka akan tetap membuka PDA-nya. Kemudian kelahiran prematur juga akan menyebabkan bayi-bayi ini menjadi ductusnya tetap terbuka. Jadi tadi kita ulangi sekali lagi bahwa yang menyebabkan ductus menutup pada saat setelah lahir adalah karena kadar oksigen dia meningkat. Kemudian juga plasentanya menjadi berkurang akibat dari plasenta dipotong, kemudian dia prostaglandinnya juga berkurang, sehingga ini menyebabkan konstriksi dari otot media dari ductus arteriosus. Nah, pada bayi-bayi yang cukup bulan, kita lihat bahwa penutupan secara fungsional ini terjadi hampir kebanyakan sebagian besar pada bayi-bayi yang term atau cukup bulan, dia sudah menutup di usia kira-kira kurang dari 3 hari. Sehingga biasanya kalau lebih dari 3 hari ini masih terbuka, kadang-kadang penutupan secara spontan pada bayi-bayi yang term ini agak sulit. Nah, pada bayi-bayi yang preterm ini, biasanya dia memang penutupannya akan lebih lambat, dan kadang-kadang penutupan yang secara permanen itu atau permanen closure akibat dari nekrosis endotelial, kemudian proliferasi fibrotik dan subintimal proliferasi, berubahnya menjadi ligamentum arteriosum, kadang-kadang dicapai sampai umur 2 bulan atau kadang beberapa bulan setelah lahir. Nah, bagaimana dengan bayi-bayi prematur? Karena bayi-bayi prematur itu kadar prostaglandinnya jauh lebih tinggi di fetus, sehingga ductusnya ini biasanya memang akan lebih lama menutup setelah lahir dibandingkan pada bayi term. Kemudian juga tunika muskularisnya belum terbentuk dengan baik. Kemudian juga
yang terjadi di sana karena biasanya kadar oksigennya pun tidak sebaik dengan anak-anak yang term, maka akibatnya akan menyebabkan duktusnya ini tetap terbuka setelah lahir dan biasanya dia akan penutupannya akan terlambat, akan lebih lambat daripada term, tapi menutup spontannya dia lebih banyak terjadi apabila pada bayi prematur dibandingkan pada bayi term setelah umur 3 hari. Dan kalau kita lihat di sini, risiko terjadinya pembukaan pada ductus arteriosus atau PDA ini akan lebih sering pada bayi-bayi yang kurang bulan dengan usia kehamilan yang lebih rendah dibandingkan bayi-bayi dengan usia kehamilan yang lebih besar. Dikatakan pada bayi umur kehamilan kurang dari 28 minggu, maka kadang-kadang bisa terjadi PDA 60-80% pada pasien-pasien dengan populasi tersebut. Kemudian yang terjadi pada bayi-bayi preterm juga seperti kita tahu tadi karena keterlambatan penutupan PDA dan juga dia akan ada risiko walaupun sudah menutup nanti akan terjadi pembukaan atau reopen PDA pada sekitar 30% pada kasus-kasus dengan preterm. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa PDA pada preterm menjadi mungkin agak cukup perlu dibicarakan. Nah, idealnya pada anak normal, pada bayi-bayi preterm juga, diharapkan juga terjadi keseimbangan antara sirkulasi paru dengan juga sirkulasi sistemik. Tapi apa yang terjadi pada ductus arteriosus yang dia tetap terbuka atau namanya patent ductus arteriosus, maka akibatnya kita tahu bahwa ductus arteriosus itu letaknya adalah ada defect, yaitu di antara aorta, yaitu darah yang ke seluruh tubuh dengan arteri pulmonalis. Sehingga kalau kita lihat di sana adanya defek di antara aorta dan arteri pulmonalis, maka pasti karena tekanan aorta pada saat lahir biasanya akan lebih tinggi tadi akibat dari plasenta dipotong, maka sistemik vascular resistant atau aorta ini tekanannya meningkat. Kemudian pada saat lahir biasanya tekanan vaskuler paru, tahanan vaskuler paru dia akan menurun. Sehingga karena tekanan di arteri pulmonalis ini lebih rendah dibandingkan tekanan aorta, maka kalau ada ductus arteriosus yang tetap terbuka akan mengakibatkan darah mengalir dari kiri ke kanan secara normalnya. Jadi dia akan ada aliran dari aorta menuju ke arteri pulmonalis dan arteri pulmonalis ini pasti darahnya akan mengalir ke paru-paru sehingga pada anak-anak dengan PDA yang semakin besar ukuran defeknya maka akan mengakibatkan lung overflow-nya ini menjadi banyak, sehingga oversirkulasi terjadi pada paru-paru. Akibatnya karena arah sirkulasinya ke paru-paru menjadi lebih banyak. Kita ingat bahwa aorta ini darah saat sistolik ataupun diastolik kadang-kadang dia akan mengalir ke arteri pulmonalis, maka akan ada tercuri darah terutama pada waktu diastolik sehingga mengakibatkan aliran darah ke sistemiknya menjadi berkurang, maka terjadi under circulation pada pasien-pasien dengan PDA. Nah, kalau kita ingat di situ, maka gejalanya akan muncul karena aliran darah ke paru menjadi berlebih, pasti akan ada gejala-gejala kongesti pada vena pulmonalis. Pada anak-anak lebih besar, maka kita akan lihat anaknya akan menjadi batuk lama, kemudian menjadi sesak napas saat beraktivitas, atau pada bayi-bayi kecil kadang-kadang dia menjadi menetek terputus-putus, atau kalau dia belum menetek, kadang-kadang bayinya akan menjadi takipnu, menjadi takikardi, kemudian menjadi kebutuhan oksigen atau kebutuhan respiratory support menjadi meningkat. Dan juga semakin lama nanti akan terjadi yang namanya tahanan vaskuler paru menjadi meningkat, kemudian tekanan paru meningkat sehingga terjadi juga kongesti di jantung kanan sehingga terjadi yang namanya hepatomegali, kemudian ada edem, entah edem di vena sistemik, vena cava superior menjadi matanya menjadi bengkak, kemudian edem di vena cava inferior menjadi hepatomegali, kemudian bisa saja edem di lambung atau pantat pada bayi-bayi preterm. Nah, seperti kita lihat pada pasien-pasien tadi yang telah terjadi tahanan vaskuler paru yang menurun akibat menyebabkan terjadinya aliran darah menjadi berlebih, maka akan terjadi gejala-gejala gagal jantung yang di sebelah kiri dan kemudian juga di sebelah kanan. Nah, pasien-pasien ini juga harus di-follow up. Selain terjadi gangguan terjadinya gejala dan tanda dari gagal jantung yang sudah kita sebutkan tadi, maka pada pasien-pasien dengan PDA secara umum left to right shunt ini akan menyebabkan juga aliran darah ke sistem menjadi berkurang sehingga akan ada gejala dan tanda yang muncul akibat dari penurunan cardiac output atau penurunan perfusi ke sistemik. Nah, perfusi ke sistemik ini akan mencakup semua organ. Jadi otaknya juga akan mengalami penurunan perfusi atau penurunan
penurunan sirkulasi cairan sehingga akan menyebabkan anaknya menjadi lebih irritable, kadang-kadang anaknya letargis, pada anak yang lebih besar mungkin bisa penurunan kesadaran, kemudian bisa juga terjadi pada kulitnya mengalami under circulation sehingga kulitnya lembab, dingin, capillary refill time-nya menjadi menurun, kemudian di paru-paru berkurang capillary aliran sirkulasinya juga akan menyebabkan takipnu, sesak napas, kemudian di jantungnya juga berkurang, takikardi, dan anak-anak ini ke gastrointestinalnya perfusinya juga berkurang, maka akan mengakibatkan residunya meningkat pada bayi-bayi kecil, kemudian juga akan mengakibatkan bloating dan juga meteorisme dan juga terjadinya enterocolitis nekrotikan yang meningkat pada bayi-bayi dengan PDA, dan kemudian juga mengalami penurunan pada perfusi ginjal sehingga pasien-pasien ini oliguria, kemudian juga terjadi hypotension dan juga demikian pada kakinya. Nah, kita ingat tadi, sehingga apa efek dari PDA pada preterm bila masih ada, pasti akan terjadi yang namanya tadi over circulation pada pulmonari, sehingga aliran darah ke paru menjadi berlebih. Hal ini pasti akan terjadi yang namanya tadi pulmonary edema, sehingga terjadi kongesti pada vena pulmonalis, anaknya menjadi gagal jantung kiri. Kemudian lama-lama dia kadang bisa menyebabkan pulmonary hemorrhage. Dan juga pada waktu yang beberapa lama bila tetap terjadi seperti ini, maka terjadi kejadian bronchopulmonary dysplasia menjadi meningkat pada bayi-bayi preterm, dan juga menyebabkan juga pulmonary hypertension, mengkontribusi kenaikan insidensnya pada bayi-bayi PDA dengan preterm. Dan kemudian karena terjadi systemic under circulation tadi, akibat dari tercuri darahnya banyak ke paru, maka darah yang ke sistemik berkurang menjadi tidak seimbang lagi, maka akan mengakibatkan pasien-pasien tersebut menjadi hypotension, oliguria, dan juga karena hemodynamic instability di otak, makanya menyebabkan intraventricular hemorrhage, dan juga kemudian menyebabkan kondisi seperti tadi, enterocolitis nekrotikan. Dan ini karena terjadinya biasanya penurunan aliran darah ke paru, itu penurunan resistensi vaskular paru lebih cepat pada bayi preterm dibandingkan bayi term, maka biasanya dia akan lebih cepat menyebabkan gangguan pulmonary overcirculation pada bayi-bayi preterm dibandingkan aterm. Dan terutama lagi pada bayi-bayi preterm ini biasanya dia membutuhkan surfaktan setelah lahir. Surfaktan itu juga akan mengkontribusi penurunan pulmonary vascular resistance lebih cepat, sehingga pada pasien-pasien dengan PDA maka dia akan terjadi pulmonary overcirculation lebih cepat pada pasien-pasien preterm yang diberikan surfaktan dibandingkan yang tidak diberikan surfaktan. Dan juga risiko bronchopulmonary dysplasia ini memang meningkat pada pasien-pasien dengan PDA pada preterm karena adanya permeabilitas pada kapilernya yang menyebabkan leakage pada plasma protein, tetapi sebenarnya dan juga akhirnya nanti fungsi dari surfaktan berkurang dan juga compliance paru berkurang. Tetapi sebenarnya pada teori-teori baru dikatakan karena aliran darah limfe pada bayi prematur juga cukup efektif, sehingga dia akan mengembalikan juga leakage ini sebenarnya ke aliran kapilernya juga. Nah, bagaimana cara mendiagnosis PDA? Selain tadi kita lihat bahwa gejala dan tanda akibat dari pulmonary overcirculation dan juga systemic under circulation atau hypoperfusion, maka kita lihat untuk secara umum pada bayi-bayi dengan PDA ini, maka biasanya bunyi jantung satunya mungkin normal, bunyi jantung duanya mungkin normal, tapi karena ada shunt dari aorta ke arteri pulmonalis, maka secara umum pada anak-anak yang cukup besar atau bayi-bayi yang cukup sudah agak berumur, maka nanti dia akan menyebabkan yang namanya continuous murmur. Jadi kalau kita lihat continuous murmur ini adalah beda sistol dan diastolnya cukup bermakna, sehingga dia akan menyebabkan kalau diukur tekanan darahnya ada wide pulse pressure atau lebar. Dengan pengalaman ini. Dan juga mungkin akan menyebabkan bonding pulse. Nah, kalau kita lihat pada bayi-bayi dengan kurang bulan, mungkin atau preterm, continuous murmur ini mungkin tidak terlalu terdengar, apalagi pada awal-awal kehidupan di hari-hari pertama setelah lahir atau sampai hari ketiga, kadang-kadang kondisi continuous murmur bonding pulse wide pulse pressure ini tidak akan bisa kita temukan karena mungkin walaupun tekanan sistoliknya ini memang cukup tinggi pada aorta, tetapi mungkin tekanan diastoliknya juga bedanya tidak terlalu banyak akibat pulmonary vascular resistance masih tinggi pada bayi-bayi preterm pada saat segera setelah lahir, maka biasanya kita hanya mendengarkan bunyi sistolik yang ejection. Nah, kalau ini coba kita dengarkan adalah murmur pada continuous murmur yang mungkin sudah sangat umum pada mungkin bayi yang agak cukup lebih besar.
Dan biasanya murmur seperti itu paling pada bayi-bayi prematur karena anaknya kecil biasanya bisa kita dengarkan di semua tempat. Kadang-kadang sulit mendengarkan punktum maksimumnya, tetapi biasanya bisa didengarkan di daerah-daerah di bawah klavikula ini atau di daerah-daerah sekitar katopulmonal. Nah, kalau kita ingat tadi, karena pada PDA itu ada aliran darah antara aorta dan pulmonal, maka darahnya itu kalau tekanan aorta lebih tinggi daripada tekanan arteri pulmonalis, darahnya akan mengalir dari kiri ke kanan, maka ini akan bisa terlihat dari EKG, kita akan melihat, maka EKG-nya itu biasanya akan terjadi pembesaran dari atrium kiri dan juga pembesaran dari ventrikel kiri. Dan juga dari chest X-ray kita akan lihat seperti terlihat di sini, karena di sini mendapat ero 2 atau panah 2, sehingga di sini aliran corakan vaskuler paru pun akan meningkat dan juga ventrikel kiri pun akan membesar, anaknya menjadi kardiomegali terlihat pada chest X-ray dan juga EKG. Kalau ini EKG biasanya pada mungkin bayi yang agak cukup lumayan besar, dan ini pada bayi-bayi biasanya kita akan lihat corakan vaskuler parunya meningkat dan mungkin juga akan terjadi pulmonary edema, kadang-kadang kardiomegali. Dibandingkan dengan jantung yang normal, maka dia jantungnya akan membesar. Nah, tadi kalau kita lihat selain dari EKG, dari ronsen torak, dari klinis, kadang-kadang memang kita memerlukan perasa diagnostik yang lebih pasti seperti ekokardiografi. Seperti kita ingat tadi, karena adanya ductus arteriosus ya tadi yang tetap terbuka, maka dia akan mencuri darah dari sistemik atau dari aorta masuk ke pulmonal, maka akan terjadi over circulation di pulmonal. Sehingga kita ingat di sini pada saat kita melakukan ekokardiografi, 3 hal ini harus dianalisis. Yang pertama adalah kita harus melihat seberapa besar ukuran dari ductus arteriosus. Kadang-kadang dikatakan besar atau secara hemodinamik dia signifikan bila ukurannya lebih dari 1,4 mm per kilogram berat badannya. Jadi kalau berat badan bayi itu 1 kilo, maka bila ukurannya dia 1,5 atau lebih dari 1,4 mm, maka dikatakan signifikan. Kemudian dari direction of the shunt itu juga harus dilihat apakah alirannya kiri ke kanan atau dia kanan ke kiri. Nah, kita lihat ini PDA itu biasanya akan mudah dilihat di parasternal short axis, tapi biasanya harus dinaikkan. Jadi high parasternal short axis pada bayi-bayi dia akan lebih kelihatan bila dinaikkan 1 costa. Di sana dilihat maka akan terlihat ada 3 jari ya, 3 lubang di sini. Ini adalah arteri pulmonalis yang cabang kanan, cabang kiri, kemudian ini adalah ductus arteriosus. Normalnya, bila ada ductus arteriosus, karena tahanan vaskuler paru menurun dibandingkan tahanan sistemik atau aorta, maka harusnya alirannya adalah kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan, karena probe kita biasanya ada di sini, maka kalau dia kiri ke kanan, aortanya ada di sini, arteri pulmonalisnya di sini, arahnya jadi menjadi warnanya adalah ini merah ya atau orange ini. Nah, kalau misalnya dia tekanan parunya lebih tinggi daripada tekanan aorta, maka akan ada kebalik alirannya dari arteri pulmonalis ke aorta, maka menjadi dia biru. Pada kondisi biru begini, biasanya kita tidak boleh menutup PDA-nya, karena ini merupakan suatu tanda bahwa adanya PDA ini disertai dengan hipertensi pulmoner yang bermakna. Kemudian kita juga lihat di sini, bila kita Doppler di PDA-nya, maka akan terlihat di sini peak systolic velocity-nya dan juga peak diastolic velocity-nya di sini akan terlihat. Ini menggambarkan adalah suatu PDA. Nah, kemudian kalau kita lihat karena pulmonary over circulation tadi aliran darah ke paru berlebih, paru-paru itu akan mengeluarkan darahnya masuk ke jantung sebelah kiri, maka kita akan lihat di sini kalau aliran darah ke paru berlebih, kita bisa lihat dari ekokardiografi adalah gambaran pembesaran dari jantung sebelah kiri. Jantung sebelah kiri itu adalah left ventricle kalau kita lihat di sini. Jadi normalnya harusnya pada bayi-bayi setelah lahir karena di dalam kandungan pulmonary paru itu belum berfungsi, maka tekanan paru tinggi akibatnya di dalam kandungan ventrikel kanan itu sebenarnya jauh lebih besar sedikit dibandingkan ukurannya dibandingkan ventrikel kiri. Dan pada saat setelah lahir biasanya itu masih muncul. Tetapi kalau kita lihat pada pasien PDA, karena aliran darah ke paru berlebih mengakibatkan pasien jantung kirinya menjadi membesar, maka ventrikel kiri kalau kita lihat di sini secara kasat mata dia akan lebih besar daripada ventrikel kanan pada pasien-pasien PDA pada preterm. Kemudian kalau kita lihat left atriumnya juga membesar, kita ukur dengan left atrium dengan aorta itu biasanya ukurannya adalah rasionya sama. Tetapi kalau dia lebih besar atrium kiri menandakan bahwa aliran darah ke jantung kiri atau paru lebih banyak, maka ini akan namanya hemodynamically significant PDA.
Dan juga kita akan lihat di sini kita lihat di LPA-nya kita ukur end diastolic dan juga mean diastolic velocity-nya lebih dari normal. Nah, bagaimana dengan ekokardiografi untuk menunjukkan adanya hipoperfusi pada sistemik? Bisa kita akan lihat sistemik itu adalah aorta dan cabang-cabangnya, maka kita akan lihat di descending aorta, kemudian di cabang-cabangnya kita akan lihat, dan biasanya kalau di descending aorta yang kelihatan adalah adanya retrograde dari diastolic flow di sini terlihat. Jadi ini akan kelihatan bahwa dia adalah tercuri ke paru-paru atau tercuri lewat ductusnya menuju arteri pulmonalis alirannya. Nah, berdasarkan dari klinis dan juga ekokardiografi itu, maka ada beberapa penelitian yang mengatakan mengkorelasikan kaitan antara tanda klinis dengan ekokardiografi. Maka kita lihat di sini, sehingga kalau dia ekokardiografinya tadi tidak sangat signifikan, artinya bahwa signifikan itu artinya ukuran PDA-nya besar. Tapi kalau tidak signifikan berarti ukuran PDA-nya kecil. Dengan ukuran PDA kecil ini, maka clinical finding pada pasien PDA juga tidak terlalu bermakna. Kita lihat mungkin kalaupun ada gangguan oksigenasi, mungkin dia hanya sedikit, dia tidak terlalu perlu support yang banyak ya, dan pulmonary blood flow-nya juga meningkat tapi mungkin minimal. Dan kalau ukurannya sudah cukup besar, kita lihat di sini dari moderate PDA-nya ukurannya antara 1,5 sampai kurang dari 3. Kemudian ada beberapa hal di sini dari ekokardiografi, maka biasanya klinisnya akan lebih terlihat di sana, sehingga yang tercuri lebih banyak, maka pasti under circulation-nya di sirkulasi sistemik lebih banyak, sehingga anaknya menjadi feeding difficulty akibat dari aliran darah ke ususnya berkurang, kemudian ke ginjalnya juga berkurang, oliguria hypotension, maka dia akan menyebabkan inotropic support-nya meningkat, dan juga kondisi-kondisi ini menyebabkan metabolic acidosis walaupun dia masih mild. Dan juga secara kebalikannya pulmonary edem semakin meningkat, kardiomegali juga meningkat. Apalagi pada pasien-pasien dengan hemodynamically signifikan yang PDA-nya cukup besar dan bermakna, maka pasien-pasien ini pasti akan mengalami gangguan over volume di pulmonal menjadi meningkat. Jadi pasti anaknya akan memerlukan support yang lebih besar untuk ventilasinya, dan juga hypotensinya pasti menjadi lebih parah, dan juga metabolic acidosisnya menjadi lebih parah. Dan kalau kita lihat untuk hemodynamically signifikan adalah istilah dari untuk mungkin ekokardiografi pada PDA, tetapi kalau clinically significant teman-teman kita mungkin di neonatologis, selain menunjukkan adanya bukti ekokardiografi kriteria yang bermakna tadi, maka juga harus didapatkan tadi tanda-tanda dari sistemik hypoperfusion atau under circulation, ditandai dengan penurunan cardiac output ataupun tanda gagal jantung, dan juga ditandai dengan gagalnya dia mewinning ventilator atau respiratory support pada pasien-pasien preterm. Sehingga bagaimana terapi yang harus dilakukan pada pasien-pasien dengan PDA preterm ini. Jadi intinya tujuan untuk terapi itu adalah mengurangi morbiditas. Jadi seperti kita tahu bahwa tadi PDA itu akan menyebabkan permasalahan karena dia over sirkulasi ke paru, pasti anaknya ventilatory support-nya meningkat, edem parunya meningkat, dan juga dia ke sistemiknya berkurang. Jadi morbiditas terkait itu harus dikurangi. Tetapi permasalahannya kadang-kadang penelitian-penelitian yang terkini menunjukkan bahwa terapi untuk menutup PDA ini sebenarnya tidak diperlukan seringnya pada pasien-pasien preterm, karena kebanyakan pasien-pasien preterm ini akan bisa menutup secara spontan PDA-nya dibandingkan anak-anak aterm. Dan kemudian juga kalau kita mau memberikan terapi ini biasanya waktunya mungkin idealnya pada saat yang tepat, karena ini kebanyakan terapi justru mungkin akan mempengaruhi kondisi-kondisi pada preterm yang mungkin sudah mengalami masalah juga. Seperti kita lihat di sini, penutupan ductus arteriosus secara spontan ini, kalau kita lihat memang semakin rendah gestasinya, biasanya dia kemungkinan untuk menutupnya semakin berkurang. Tetapi kalau kita lihat di sini, penutupan secara spontan ini juga terjadi cukup banyak pada pasien, bahkan di umur kehamilan kurang dari 26 minggu. Kalau kita lihat di sini, hanya 30% PDA-nya yang masih menetap. Dan kita lihat di sini 85% menutup sendiri pada saat sebelum dia dipulangkan bayi-bayi ini, dan juga hampir 50% dia akhirnya juga akan menutup juga pada pasien-pasien ini. Sehingga bagaimana kita memanage atau pasien ini perlukah ditutup ataukah kapan perlu diberi obat pada pasien dengan PDA pada preterm. Yang pertama disarankan adalah dilakukan general measures atau supportive care. Ini mungkin lebih tepat dokter neonatologis dan juga teman-teman semua yang karena mungkin merawat pasien PDA yang paling tahu, tapi mungkin nanti saya tidak akan detail membicarakan ini karena mungkin keterbatasan keilmuan saya, sehingga nanti mungkin saya hanya sedikit memberikan
memberikan overview yang terkait yang saya tahu bahwa kira-kira diperlukan beberapa hal ini yang harus di-manage dengan baik untuk semua pasien bayi dengan prematur, yaitu environment untuk suhunya dijaga yang baik, karena kalau misalnya dia hipotermi memerlukan oksigen demand yang meningkat, sehingga nanti kadang-kadang dia akan menyebabkan kondisi walaupun nanti duktusnya menutup tapi risiko-risiko yang lain akan menjadi meningkat. Kemudian ventilation strategies ini dokter semuanya sudah sangat tahu, mungkin akan PEP-nya akan ditinggikan, kemudian ventilatory strategiesnya juga mungkin yang lain-lain termasuk permissive hypercapnia-nya mungkin bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan preterm pada PDA. Dan juga fluid restriction ini dengan atau tanpa diuretik mungkin bisa dilakukan pada pasien ini, dan juga menjaga hemoglobin yang cukup ideal untuk bayi-bayi prematur. Karena dikatakan memang terlalu berlebihan untuk pemberian minum atau cairan, itu biasanya akan meningkatkan duktusnya tidak menutup, dan dikatakan memang moderate daily fluid intake ini sekitar 120 sampai 130 ml per kg ini biasanya akan cukup lebih baik untuk mereka. Dan juga furosemide kadang-kadang dihindari pada minggu-minggu pertama, karena furosemide ini katanya dia akan menyebabkan prostaglandinnya menjadi terinjus, sehingga dia akan menyebabkan duktusnya menjadi terbuka. Tetapi kalau memang pada pasien-pasien diperlukan diuretik, biasanya bisa disarankan klortriasid. Tapi kalau memang tidak ada, furosemide ini bisa diberikan pada kondisi ada pulmonary edema. Tapi kalau tidak ada pulmonary edema atau over circulation di paru, kondisi-kondisi pemberian diuretik mungkin ditunggu dulu, tidak diberikan. Nah, kita lihat di sini fluid restriction pada Cochrane Systematic Review ini ditunjukkan bahwa dia memang akan meningkatkan insidensi untuk penutupan PDA lebih tinggi dibandingkan yang tidak direstriksi. Dan kemudian kapan kita memberikan obat-obatan pada pasien-pasien seperti ini? Obat-obatan yang disarankan di beberapa banyak penelitian dan meta-analisis adalah 3 hal ini, tetapi mungkin yang tersedia hanya ibuprofen dan paracetamol. Ibuprofen pun mungkin tidak ada yang sediaan IV, jadi kebanyakan dia oral, tapi karena efek sampingnya mungkin tidak semuanya bisa oral, maka sekarang yang sedang mendunia di rumah sakit kami biasanya adalah menggunakan paracetamol. Nah, bagaimana pemberian terapi ini kapan diberikan? Karena para pemberian ketika obat tadi adalah gunanya intinya untuk menginhibisi terjadinya munculnya suatu prostaglandin, di mana prostaglandin itu akan tetap membukanya PDA, maka ini biasanya harus diinhibisi, caranya dengan diberikan obat-obat seperti tadi. Dan di banyak NICU biasanya mungkin resultnya pemberian obat ini pasti akan berbeda-beda. Kami tidak pada tempatnya untuk memberikan rekomendasi terkait kapan kita harus memberikan obat-obat ini, karena memang setiap NICU, setiap neonatologis mungkin mempunyai standarnya masing-masing dengan pemberian obat ini, sehingga biasanya kalau kami pediatric cardiologist terkait PDA ini biasanya kita hanya akan mendiagnosis apakah dia ada hemodynamically signifikan atau tidak, dan untuk pemberian farmakoterapi dan juga untuk yang lain semuanya diserahkan kepada neonatologis. Dan kalau kita lihat di sini di beberapa NICU ternyata initial management itu biasanya adalah suportif, dan farmakologi biasanya nanti untuk digunakan kalau dia memang simptomatis. Dan biasanya ini simptomatis ini pun biasanya nanti harus ditunggu waktunya untuk pemberian pengobatan ini. Dan kalau kita bandingkan, ini memang indomethacin tidak saya masukkan di sini karena memang tidak ada barangnya, dan kita akan bandingkan bagaimana paracetamol dengan ibuprofen. Biasa setelah indomethacin waktu itu adalah ibuprofen yang dikatakan terbukti, dan ternyata paracetamol dan ibuprofen sama saja, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan paracetamol. Dan kapan kita berikan paracetamol? Biasanya pada bayi-bayi kecil yang preterm di bawah 1.500 yang dia masih menggunakan ventilator mekanik atau biasanya dia tidak bisa di-weaning, dan sekitar usia-usia 7 hari ya, kadang-kadang sampai 14 hari bila dia masih diintubasi di usia sekitar 7 hari, maka biasanya dilakukan ekokardiografi. Kalau memang hemodynamically significant itu ada secara eko tadi dengan kriteria yang sudah disebutkan, maka kalau dia memang simptomatik biasanya berikan terapi. Ini merupakan tempat yang untuk bisa memberikan terapi yang cukup hati-hati pada pasien untuk menutup PDA-nya.
Nah, bagaimana nanti pemberian paracetamol, biasanya dosisnya ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 15 mg per kilogram berat badan per kali, diberikan secara intravena atau mungkin secara enteral kalau bisa, dan setiap sehari 4 kali atau tiap 6 jam bisa diberikan awalnya selama 3 hari, kemudian nanti di hari ketiga dia dilakukan ekokardiografi. Kalau misalnya sudah menutup, maka biasanya dihentikan paracetamolnya, dan kalau dia masih tetap terbuka, kadang-kadang bisa diteruskan sampai hari ke-7. Kemudian nanti biasanya juga harus dievaluasi, pada kadang-kadang diperlukan apakah ada masalah di hatinya. Kemudian pada anak-anak yang tetap setelah pemberian 2 kali paracetamol tidak menutup, maka biasanya dia masih tetap simptomatis, maka inilah yang saatnya kita harus menutup PDA-nya. Biasanya PDA ini bisa ditutup baik itu secara surgery, yaitu dikonsulkan ke dokter bedah torak untuk diligasi, ataupun kita tutup oleh seorang dokter anak subspesialis jantung seperti kami, kita akan melakukan suatu yang namanya transcatheter closure of PDA tanpa menggunakan operasi. Nah, untuk melakukan hal-hal tersebut, maka kapan kita akan memilih pengobatan atau akan memilih obat yang mana yang harus kita ambil, biasanya itu tergantung dari apakah biayanya ada, ya. Kemudian apakah obat yang tersedia, apakah dia bisa enteral atau mungkin ada kontraindikasi atau tidak. Kalau ibuprofen, apakah dia ada bleeding, ada trombocytopenia atau tidak. Jadi hal-hal ini mungkin yang nanti akan Bapak Ibu memilih, silahkan mana yang mau dipilih katanya. Kemudian intinya tapi ibuprofen ataupun paracetamol itu sebaiknya disimpan pada bayi-bayi untuk yang PDA dengan ada gangguan kardiopulmonari problems, misalnya pasiennya terventilasi, sulit diweaning, ataupun dia ada masalah simptomatis, berarti dia ada tanda tadi over circulation pada paru dan juga hypoperfusion pada sistem. Nah, kemudian kalau memang dia tadi tidak memungkinkan, maka biasanya kita akan tutup menggunakan transkateter atau dengan surgical. Jadi sekali lagi, bagaimana cara memanagenya tadi awalnya idealnya adalah jangan buru-buru menggunakan obat, biasanya secara suportif dulu, karena ternyata pemberian obat segera dan juga suportif dia tidak berbeda bermakna nanti pada survivalnya, morbiditasnya, dan juga long-term neurodevelopmental outcome. Dan juga ini adalah supportive care yang tadi disarankan. Nah, pada pasien HSPD atau hemodynamically significant PDA yang dia ventilator dependent dan juga dia setelah usia 1 minggu masih ventilator dependent dengan hemodynamic instability, mungkin nanti kita perlu menggunakan obat-obatan. Nah, bila obatnya ini gagal, maka bisa disarankan pasien-pasien ini untuk ditutup, sehingga memang penutupan PDA itu dengan secara surgery ataupun dia transkateter tidak akan dalam waktu cepat. Nah, untuk surgical ligation biasanya sudah dilakukan di banyak tempat seperti di yang punya cardiac center yang besar ya pastinya, dan ini biasanya memang cukup aman dan juga cukup baik, tetapi memang ada risiko-risiko komplikasi setelah pasca PDA ligation, misalnya dia ada hipertensi parunya, tekanan darahnya bisa fluktuasi, kemudian dia juga ada, karena dia ada pembedahan walaupun lukanya kecil tapi dia tetap menimbulkan scar. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Jadi kita lakukan yang namanya transcatheter closure in PDA. 96% kasus ini biasanya transcatheter closure ini bisa ditutup secara sempurna. Ini sudah dibuktikan dengan systematic review dan meta-analisis, dan juga efek sampingnya itu sangat rendah ya. Kematiannya juga mungkin tidak terlalu besar. Dan kita lihat di sini memang tetap ada komplikasinya. Tetapi memang di sini sekarang sudah tersedia penutupan alat menggunakan alat yang namanya Piccolo ini, alatnya itu cukup bagus, sehingga karena memang kita tahu bahwa aorta itu tidak terlalu besar dan juga khawatirnya nanti ada komplikasi-komplikasi tertentu, maka alat ini sudah didesain agar dia komplikasinya menjadi lebih rendah pada pasien-pasien dengan PDA yang preterm. Sehingga kalau kita mau menutup tadi, maka juga harus dipersiapkan untuk dokter-dokter neonatologis dan juga Bapak Ibu semua nanti mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, memang fungsi ginjalnya harus cukup baik sebelum dilakukan kateterisasi, karena kita biasanya akan memberikan kontras. Kemudian juga risiko bleeding yang terjadi, sehingga dipersiapkan hemoglobin dan juga darahnya. Kemudian risiko infeksi pastinya meningkat, sehingga nanti pasti poin-poin untuk mengurangi risiko ini harus ditegakkan, kemudian juga dijaga hangat. Tetapi memang secara umum kami sampaikan kembali bahwa menurut meta-analisis dan juga penelitian-penelitian individu, bahwa long-term benefit dari
penutupan PDA baik itu secara obat tadi dan juga secara surgical ataupun transkateter itu biasanya ditunggu nanti sampai sekitar usia kira-kira 1-2 minggu kehidupan, sehingga ini merupakan yang seharusnya mungkin bisa kita jadikan panduan. Mungkin ini ada kasus yang kita tutup, jadi pasien-pasien awalnya dengan prematur, kemudian dia sudah mencapai umur 3 bulan, ternyata dia masih tetap interrupted feeding dan juga growth faltering, dan kita tutup dengan penutupan secara transkateter, dan kita lihat di sini maka hasilnya baik dan tidak ada penyempitan di aorta dan juga sama di arteri pulmonalisnya. Kasus berikutnya juga demikian sama yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan prematur juga di sini. Yang paling kecil kita lakukan di rumah sakit kami memang belum terlalu banyak, yang ada sekitar 1.900 berat badannya kita tutup dengan transkateter closure. Dan kita lihat di sini memang prosedurnya ini mungkin cukup challenging pada bayi-bayi kecil karena keterbatasan bayi-bayi kecil tadi untuk menjaga suhunya dan yang lain-lain, sehingga mungkin memerlukan ketepatan dan juga kecepatan yang cukup baik pada pasien-pasien ini dalam hal menutup. Dan ini di beberapa negara dikatakan memang penutupan pada bayi-bayi kecil PDA-nya ini memang memberikan success rate yang cukup tinggi, dan beberapa bervariasi di beberapa negara, di India, di Turki, di Pakistan, di Egypt ya, antara 95-98% dan juga ada yang 86%. Di Taiwan, di US juga demikian, dia akan menurunkan hospital rawat inap. Nah, kalau kita lihat di sini di rumah sakit kami, kita kumpulkan data antara 2018 sampai 2022, kita punya pasien PDA itu sekitar 814. Dan kita lihat pada PDA yang berat badannya kecil di bawah 5 kilo, kita punya pasien sebanyak 533. Dan kita lihat di sini ternyata preterm ini pada bayi-bayi yang berat badannya kecil ini ternyata dikontribusi sebanyak yang lahirnya preterm adalah sebanyak hampir 50%, ya 45%-nya adalah preterm. Dan ternyata mereka yang menutup sempurna ini 21%, tetapi ini ada disclosure ya, karena di sini mungkin tidak semuanya kita lihat pakai echo. Jadi ini yang di echo ternyata dia menutup semua. Jadi mungkin kalau di echo semua pasti angkanya akan lebih besar mungkin. Dan kita lihat di sini yang dari kebanyakan itu yang kita tutup memang belum terlalu banyak, hanya sekitar 20%. Dan kematiannya kalau kita bandingkan antara yang preterm dan term di rumah sakit kami, ini datanya memang yang dengan preterm dia kematiannya akan lebih tinggi dibandingkan preterm, dan ini signifikan ya secara statistik. Dan kalau kita lihat di sini, kita lakukan transkateter closure pada anak-anak yang di bawah 5 kilo ini yang berat badannya kecil-kecil, termasuk yang preterm tadi, kita lakukan sebanyak 83 yang kita tutup. Dan yang bisa ditutup dari 83 ini adalah 67 orang. Dari 67 orang ini, 64 kita sukses melakukan penutupan. Ada yang akhirnya kemudian dirujuk untuk dilakukan ligasi PDA. Dan ini dari angka successful rate-nya ini sekitar cukup sama dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya dari tempat-tempat institusi yang lain. Dan kalau kita lihat ini, ternyata di antara yang tidak bisa kita tutup ini, yang tidak cocok untuk ditutup, yang salah satunya mungkin kita tunggu untuk diligasi PDA-nya, ternyata memang dengan berat badan kurang dari 3 kilo biasanya agak sulit ditutup. Tapi ini karena dulu kita belum punya alat yang namanya Piccolo tadi. Tapi setelah ada alat Piccolo ini, maka sangat memungkinkan PDA preterm ini akan bisa ditutup. Dan ini sudah mulai dilakukan. Jadi kalau kita lihat di sini, mortality memang lebih banyak pada pasien preterm, dan transkateter closure ini sangat mungkin dilakukan. Tetapi pada kondisi mungkin sebelum mengakhiri pembicaraan saya, jadi ada kondisi-kondisi di mana kita tidak boleh menutup PDA-nya. Jadi kita harus tetap membuka PDA pada kondisi-kondisi adalah anak yang tadi pulmonary hypertension seperti diterangkan Dr. Diaharis Kontartiwi, maka anak-anak seperti ini tidak boleh ditutup PDA-nya, atau dia ada drug dependent lesion, penyakit jantung bawaan yang cyanotic. Jadi insidensnya pulmonary hypertension pada bayi-bayi yang preterm itu kira-kira 4-16%. Hal ini akibat adanya BPD, adanya sepsis mungkin, atau adanya PDA itu sendiri. Sehingga pada pasien-pasien seperti itu, maka kita tidak boleh menutup PDA-nya. Jadi pada pasien-pasien PDA yang dengan hipertensi pulmoner, memang manajemennya ini menjadi sulit. Kalau kita tidak tutup PDA-nya, maka mengalami masalah tadi under circulation pada sistemik, tetapi kalau kita tutup juga itu nanti akan berbahaya. Jadi idealnya kalau kita nanti temukan PDA-nya itu kanan ke kiri, maka ini tidak boleh ditutup. Yang kita lakukan adalah kita berikan obat dulu, pulmonary vasodilator.
bisa diberikan obat untuk menurunkan aliran darah, menurunkan tekanan paru, tapi efeknya kalau kita turunkan tekanan paru, maka biasanya anaknya menjadi lebih gagal jantung. Jadi ini mungkin nanti akan bisa obat-obat gagal jantungnya bisa diberikan, dan kalau misalnya resistensi vaskuler parunya menjadi berkurang, maka PDA-nya baru kita tutup. Dan juga salah satu yang untuk menurunkan tahanan paru sebagai vasodilator paru itu adalah pemberian oksigen. Sehingga pemberian oksigen ini memang cukup hati-hati pada PDA. Jadi kalau PDA diberikan oksigen banyak-banyak, biasanya anaknya akan lebih gagal jantung. Jadi nanti dia aliran darah ke parunya lebih berlebih karena tahanan vaskuler parunya turun, sehingga pada anak PDA preterm idealnya pemberian oksigennya memang cukup hati-hati. Karena kalau terlalu tinggi, terlalu berlebihan, maka dia akan mengakibatkan risiko gagal jantung, risiko pulmonari edemnya meningkat, pulmonari hypertensionnya pun lama-lama meningkat. Nah, ini kita temukan pada pasien kita di Sarjito, jadi pulmonary hypertension di tahun-tahun ini kita dapatkan sekitar 281 anak, dan ternyata sekitar 14%-nya adalah dikontribusi mereka preterm. Dan ini kebanyakan karena pulmonary dysplasia, dan juga kalau kita lihat di sini pada pulmonary dysplasia di penelitian kami dengan Dr. Reni dan dengan tim neonatologis, kita lihat di sini ternyata pada bronchopulmonary dysplasia ini mereka yang terjadi pulmonary hypertension juga cukup banyak ya, 10% terjadi early PH dan 30% terjadi late PH pada pasien bronchopulmonary dysplasia. Dan juga tadi PPHN yang sudah diterangkan Dr. Diaris Kontartiwi, pasti pasien seperti ini tidak boleh ditutup PDA-nya, karena kalau ditutup PDA-nya nanti darah akan lebih sulit lagi masuk ke paru-paru, sehingga ini sebenarnya PDA-nya digunakan untuk aliran darah dari paru-paru ke sistemik agar tidak under circulation yang sistemiknya. Tetapi memang PPHN itu jarang terjadi pada bayi pada bayi preterm dibandingkan bayi term. Kemudian yang berikutnya tidak boleh ditutup adalah yang namanya critical congenital heart disease. Jadi critical congenital disease itu penyakit jantung bawaan yang kritis, yang biasanya dia hidupnya sangat tergantung dari ductus arteriosus yang terbuka, dan biasanya dia perlu tindakan waktu umur 1 bulan, karena kalau tidak diberikan tindakan kematiannya ataupun morbiditasnya menjadi tinggi, dan tindakannya ini bisa invasif, bisa operasi atau operasi dengan transkateter. Dan biasanya karena kita dapatkan setiap tahun akan ada di Indonesia 50.000 bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan tiap tahun, dan seperempatnya atau 12.500-nya itu adalah penyakit jantung bawaan kritis. Maka Bapak Ibu harus bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis ini dengan baik, karena dia biasanya akan sangat tergantung ductus. Contohnya misalnya ini transposition of the great arteries, aliran darahnya tertukar, jadi dari darah kotor masuk ke aorta, darah bersih masuk ke seluruh tubuh, maka anaknya ini tidak mungkin hidup bila tidak ada yang namanya ASD yang terbuka, yang mencampurkan darah bersihnya ke darah kotor, kemudian ke seluruh tubuh. Dan anaknya ini tidak hidup bila tidak ada ductus arteriosus yang terbuka, yang akan memasukkan sebagian darah kotor dari aorta masuk ke paru-paru untuk dibersihkan, kemudian dicampurkan ke lewat lubangnya ASD tadi. Demikian juga dengan yang namanya tricuspid atresia, karena darah tidak bisa lewat tricuspid ke pulmonal, maka darah kotor masuk ke jantung sebelah kiri langsung ke seluruh tubuh. Anaknya ini tidak akan hidup bila tidak ada ductus yang terbuka memasukkan darah kotor dari aorta ke paru-paru untuk dibersihkan, untuk bercampur dengan darah bersih di jantung kiri. Nah, kemudian juga sama arteri pulmonalis, pulmonary atresia juga demikian, karena darah tidak bisa masuk ke paru-paru, pasti dia harus ada ductus arteriosus yang terbuka memasukkan darah ke paru-paru untuk dibersihkan, sehingga bercampur dengan darah yang di jantung kiri untuk ke aorta dan ke seluruh tubuh. Demikian juga dengan ada yang namanya hypoplastic left heart syndrome, karena ventrikel kirinya kecil, aortanya kecil, maka pasti anaknya menjadi sirkulasinya kolaps atau shock, maka anak ini biar tidak sirkulasinya tidak sangat berkurang, maka harus ada ductus yang terbuka yang mengalirkan darah dari arteri pulmonalis masuk ke aorta. Maka anak-anak seperti ini tidak boleh ditutup PDA-nya. Jadi kita kalau ada pasien-pasien PDA dengan duct dependent lesion, sirkulasi sistemik ataupun duct dependent pulmonary circulation, ini tidak boleh ditutup. Permasalahannya
kondisi anak seperti ini, itu lahirnya biasanya anaknya tampak baik-baik saja. Lahir tampak baik, dia tidak ada asfiksia, kemudian dia walaupun biru-biru, kadang-kadang mata kita tidak bisa melihat dia biru kalau saturasi oksigennya tidak turun sampai di bawah 80%. Sehingga nanti setelah duktusnya menutup, biasanya di usia 3 hari sampai 1 minggu, bayi ini sudah dipulangkan tanpa dideteksi, maka bayinya biasanya datang dengan kondisi shock atau kondisi perfusinya jelek, atau dia sianosis berat, atau kadang-kadang kondisi yang sangat berat yang lain, sesak napas. Nah, sehingga Bapak Ibu disarankan melakukan yang namanya pulse oximetry screening training, pulse oximetry screening untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan penyakit jantung bawaan kritis. Dilakukan pada semua bayi yang tampak sehat, bayi-bayi yang tampak baik, yang sudah yang biasanya dirawat gabung tampak baik, tidak ada masalah, usia 24 sampai 48 jam harus dilakukan menggunakan pulse oximetry screening, atau bila sebelum usia 24 jam dilakukan akan dipulangkan, maka harus dilakukan pengecekan sebelum usia 24 jam, dilakukan di tangan kanan dan di kaki. Bila nanti kadar saturasi oksigen di tangan ataupun di kaki salah satu saja di bawah 90%, jadi 89% ke bawah, maka dia screeningnya menjadi positif, atau dia screeningnya gagal, maka dia harus dirujuk karena sangat mungkin anak-anak ini adalah penyakit jantung bawaan kritis. Tapi kalau saturasinya antara 90 sampai 95% dan beda saturasinya adalah 4%, maka bila contohnya bila kita lihat anaknya nanti saturasi tangan kanannya 97 dan kakinya adalah 93, bedanya 4, maka dia harus diulang lagi 1 jam pengukurannya. Bila masih sama, ulang lagi 1 jam. Bila masih sama tetap tempatnya di kuning ini, maka dia juga harus dirujuk. Bila sudah diulang secara 3 kali pemeriksaan, dia harus dirujuk juga karena mungkin ada penyakit jantung bawaan kritis. Tapi kalau saturasinya 95% atau lebih dan beda saturasinya tidak lebih dari 3% antara tangan kanan dan kaki, dan dia berada tempatnya di hijau ini, contohnya bila tangan kanan 97 dan kakinya 94%, maka dia termasuk ke dalam kelompok yang hijau. Hijau ini adalah dia mungkin tidak ada penyakit jantung bawaan kritis, tapi bukan berarti tidak ada penyakit jantung bawaan yang biasa seperti PDA. Jadi PDA ini karena deteksinya atau VSD atau ASD itu biasanya tidak dengan pulse oximetry karena dia tidak biru, dan dia juga biasanya gejalanya terjadi saat pulmonary vascular resistance turun yang biasanya tidak segera setelah lahir, tidak dalam usia 24 jam. Dan ini merupakan juga program dari UKK Kardiologi IDAI, Indonesian Newborn Pulse Oximetry Screening Training atau INPOS, dan ini sudah mendapatkan SK dari Kementerian Kesehatan. Jadi Bapak Ibu harus wajib melakukan screening pulse oximetry ini untuk mendeteksi adanya penyakit jantung bawaan kritis. Dan kita sudah lakukan pilot studinya dilakukan di Yogyakarta. Kita deteksi screening pada anak 1.400 bayi, dan ternyata kita menemukan ada 10 bayi dengan screening positif, dan ternyata 8-nya itu adalah penyakit jantung bawaan kritis. Yang kondisi-kondisi seperti ini nanti Bapak Ibu tidak boleh menutup PDA-nya. Dan biasanya kalau Bapak Ibu nanti rujuk ke center-center dengan cardiac center, kalau di Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, maka yang kita lakukan adalah tidak menutup PDA-nya, tapi kita menjaga duktusnya tetap terbuka dengan cara melakukan PDA stenting. Dan juga kalau TGA kita lakukan BAS, dan juga ada juga yang kita perforasi, dengan semuanya ini dilakukan tanpa operasi. Sehingga bisa kita simpulkan dari yang saya bicarakan adalah PDA pada preterm ini sebenarnya memang banyak. Dia akan menutup, tapi dia kebanyakan dia akan menutup secara spontan walaupun dia waktunya tidak secepat pada bayi-bayi term. Sehingga kadang-kadang penelitian-penelitian dan juga meta-analisis mengatakan bahwa pemberian pengobatan itu sebaiknya ataupun pengobatan secara medis ataupun intervensi tadi ataupun surgical itu biasanya ditunggu dulu, tidak usah buru-buru. Dan ini karena memang tidak membuktikan bahwa ada perbedaan terkait long term benefits. Dan kemudian kalau memang diperlukan, maka nanti biasanya pada pasien preterm dengan yang simptomatis. Dan biasanya kalau obat-obatan sudah tidak bisa membantu, maka baru kita lakukan definitive closure menggunakan cara lain, bisa surgical ataupun bisa transkateter. Tapi karena transkateter ini mungkin lebih bisa dilakukan dan lebih visible, maka biasanya kita lebih sering melakukan transkateter dibandingkan surgical closure dengan ligasi PDA. Sebelum mengakhiri pembicaraan saya, terima kasih kepada guru-guru saya, Dr. Sasmito, Dr. Nurmanto, Prof. Sami, dan juga teman saya Nadia, dan juga UKK Kardiologi IDAI yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga teman-teman kami neonatologis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, dan juga teman-teman saya ini yang telah membantu data dan juga presentasi saya.
Terima kasih banyak atas kesempatannya.